Dulu satu frekuensi itu satu channel. Sekarang dengan teknologi digital satu frekuensi bisa 12 channel. Indy Barens atau Asri Welas? Martabak. Mari cerita tentang bakti. Nah itu keren tuh. Saya suka tuh suara-suara begitu tuh. Apa kabar semuanya, sehat? Kelihatannya sehat. Yang ngejawab narasumber duluan. Ini yang namanya natur ya. Kalau namanya dorongan hati. Memang lahirnya dari industri itu. Gak akan bisa hilang kemanapun dia pergi. Nanti kita kenalin. Itu baru tahu. Pak nanti Pak, Bapak ngomongnya nanti. Ini masih single kamera Pak. Mereka juga gak tahu siapa Bapak. Baru mau komentar. Bapak ini bocor nyambernya kayak bensin. Kadang-kadang susah ya teman-teman ya. Teman-teman dengerin di Spotify-nya Bakti Podcast ada. Lihat di YouTube-nya Bakti Podcast ada. Ini Martabak. Mari cerita tentang bakti. Jadi kita mau kasih tahu sama semuanya. Seluruh Indonesia bahkan dunia. Bahwa Indonesia sedang menghadapi satu fase transformasi digital. Bahasa gue keren banget. Nggak kalah keren sama narasumber saya hari ini. Biasanya kalau ada orang yang dikenal masuk ke dalam studio pasti diangkat-angkat. Narasumber dipuji-puji. Saya sudah kehabisan bahan pujian. Jadi beliau juga nggak memerlukan pujian. Kenapa? Karena tanpa pujian negara membayarnya untuk menghidupi setiap aspirasi masyarakat. Wah, ini bagus banget. Jadi hari ini yang kita sekarang akan bicarakan mengenai era transformasi digital. Pas banget narasumber saya adalah anggota Komisi 1 DPR RI yang kalau datang ke daerah tempat saya lahir di kota Bandung, kita teriak bilangnya begini, Padewan. Muhammad Farhan, ini orangnya. Buka kameranya, buka. Iya. Bapak kenapa dari tadi suka nyala-nyala saya terus Pak? Bukan, saya nggak tahan. Saya tuh terima undangan udah lama kesini ya. Iya. Sejak awal Oktober ya. Nah, saya baru tahu nama acaranya Martabak. Saya baru sadarnya ketika saya duduk, Coki ngeributin. Ini martabaknya kenapa beda? Apa masalahnya? Kenapa martabak lu masalahin? Kan nama acaranya Martabak Kang. Oh my God. Bagus sekali memang. Di era transformasi digital, ada satu yang tidak boleh transformasi, yaitu martabak. Jadi gini, saya harus luruskan bahwa saya punya pemahaman yang memang cukup radikal. Saya dididik menjadi orang yang militan. Contohnya dalam memilih martabak. Ada merek-merek tertentu, salah satunya saya sebut merek ya. Tit, merek itu. Merek itu sekali lagi merek apa? Tit. Itu selalu jadi syarat utama. Ya, termasuk waktu kami menandatangani kontrak kerjasama dengan Bakti Kominfo. Saya minta martabak merek tit itu yang harus disediakan. Ya, ternyata bukan. And I can see from the face, I can see from the shape, this isn't the one that I want. Wah, edan. Tapi martabak tetap martabak. Tetap. Karena martabak ini bagaimanapun juga adalah salah satu bentuk transformasi digital masa kini. Kok bisa? Sekarang ini kalau mau buka warung martabak, ya, Anda tidak perlu khawatir tentang mendatangkan konsumen. Asal si petugas atau si pedagang martabak ini punya media sosial, kemudian dia kerjasama dengan beberapa platform sharing pemesanan makanan, maka dengan sendirinya dia sudah termasuk dalam transformasi digital itu. Meskipun dia dinamakan UMKM. Walaupun dia UMKM, beberapa bahkan pada masa-masa mulai diributkannya kehadiran dari si platform sharing ekonomi itu secara digital, kan sempat di stop sama Gubernur Jawa Barat tahun 2016 apa 2017 gitu. Ya. Yang teriak itu bukan tukang ojeknya atau drivernya. Benar. Yang teriak itu adalah rata-rata tukang martabak. Karena 60% penjualan mereka itu sekarang sudah melalui platform digital. Jadi itu makna transformasi digital. Ada dua transformasi digital ini. Transformasi pertama teknologi yang berdasarkan perhitungan binari dan lain-lain. Sehingga kita kemudian memanfaatkan berbagai macam teknologi tersebut untuk berbagai macam kepentingan. Dari mulai telekomunikasi, Internet of Things sampai yang lain-lain lah ya. Nah tapi pada saat bersamaan ada pola pikir digital yang mesti berubah. Menyangkut juga sistem informasi manajemen di dalamnya. Termasuk juga kita bisa mengetahui contohnya kalau dari sisi UMKM perilaku konsumen. Ya. Perilaku konsumen yang ingin serba
instan. Betul. Jadi udah bukan alon-alon asal kelakon. Nggak bisa. Nggak, mesti cheaper, better, faster. Tah eta. Nah, hal ini secara ekonomi akan berpengaruh sangat besar. Sehingga nanti dari tuntutan ekonomi yang cheaper, faster, better, maka tuntutan terhadap layanan publik juga menjadi faster and better. Betul. Gitu. Ya karena konsumen layak mendapatkannya. Berarti kan ini bukan semacam harga mati ketika, maksud saya otomatis. Ketika transformasi digital masuk secara infrastruktur, Ya. otomatis manusia Indonesia mengikutinya. Tidak otomatis kan? Nggak otomatis, mesti ada edukasinya. Tah eta. Nah, edukasinya bisa macam-macam. Tapi edukasi yang paling awal sebetulnya sudah dicoba oleh Pak Jokowi dengan melakukan revolusi mental yang lebih fokus kepada birokrasi. Birokrasi yang juga mengandung semangat reformasi birokrasi. Nah, ini dulu yang mesti diberesin nih. Ya. Ini mesti belum selesai. Ada nawacita yang belum terpenuhi di situ dari periode pertama. Masuk periode kedua ini, maka digulirkanlah yang namanya Industri 4.0. Di mana ada otomatisasi, ada tuntutan-tuntutan lebih, sampai akhirnya dikeluarkanlah yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini transformasi digital dalam parafrase yang pertama. Jadi ini belum selesai, ini baru mulai nih. Ngomong-ngomong apa kabar Kang Farhan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Biasanya saya nanya apa kabar di awal. Ini mah tadi kita langsung masuk materi. Langsung dasar tukang ngobrol. Iya makanya kadang-kadang kita suka bingung ya. Kamu sehat? Saya sehat. Keluarga sehat? Ya puji Tuhan alhamdulillah. Saya itu ngobrol di Bandung sama keluarga kamu dari daerah Nyengseret namanya. Wah itu daerah preman keren sekali itu. Karena ternyata seorang anggota dewan juga bisa lahir dari daerah yang keras seperti itu. Wah keras. Ini masuk orang keras nih. Iya, jadi nanti memang 2024 mencoba lagi. Ini pertanyaan yang penuh dengan makna ya, tersirat gitu loh. Tapi kalau pertanyaan tadi saya tanyakan balik kepada yang nonton dan dengar, apakah Anda siap untuk menyambut suatu suasana baru, suatu era baru, siap apa enggak? Nah dimulai dari transformasi digital. Betul. Nah transformasi digital ini juga pada akhirnya nanti akan mempengaruhi banyak hal. Tuh. Mulai dari kebijakan publik sampai ke sikap dan pola pikir publik. Nah pada saat itulah kita mulai mengetahui bahwa transformasi digital ini menjadi alat dan kendaraan untuk kita menuju ke industri 4.0 yang tidak boleh lama-lama. Nah itu kapan kira-kira nggak lama-lama teh kan banyak Kemarin. Oh, iya maksudnya sekarang udah masuk eranya kan? Dari kemarin. Dari kemarin. Dari kemarin. Jadi kalau nanya sejak kapan? Kemarin. Kemarin tuh udah mulai. Kita mesti ngebut sekarang karena sekarang sudah mulai pemikiran masuk ke era 5.0. Iya ya. Di mana lebih human oriented. Nah tapi kita belum bisa ke human oriented kalau perkakas untuk bisa jadi human orientednya belum selesai. Ya. Perkakasnya itu adalah industri 4.0. Jadi perkakasnya bukan RUU Cipta Kerja kemarin yang menyangkut masalah transformasi ini. Itu bagian dari untuk membentuk ekosistem. Nah coba Kang ceritain dulu soal RUU Ciptaker. Ini kan orang banyak heboh di luar gara-gara kurang fokus. Atau katanya begini, Pak Dewan atau yang benar aja masa disuruh baca 1100 sekian halaman kan begitu. Tapi kita ngomong spesifik Kang ya. Transformasi digital kaitannya payung hukumnya RUU Ciptaker. Iya ada beberapa hal. Salah satunya yang dibahas betul dan saya tahu banget adalah di klaster penyiaran. Di mana fokusnya adalah pada program analog switch off di dunia penyiaran televisi. Nah maksudnya gimana? Jadi gini, selama ini semua televisi nasional di Indonesia, baik yang lokal maupun yang bersiaran di Indonesia nasional, melalui ya? terestrial, artinya frekuensi tidak berlangganan. Oke. Ya, pasang antena Nyambung ya? nyambung langsung. Nah itu namanya free to air, itu semua menggunakan teknologi analog. Sehingga jumlah frekuensi atau besaran lebar pita yang dipakai untuk siaran itu sangat besar. Ya. Dengan analog switch off, jumlah atau lebar pita yang digunakannya untuk frekuensi jadi hanya 60%-nya. 40%-nya nanti dalam 2 tahun ini akan bisa kita manfaatkan untuk apa? Mempercepat yang namanya layanan frekuensi untuk digitalisasi. Oke. Mulai dari kapasitas internet yang lebih besar dan lebih cepat, kapasitas telekomunikasi, kapasitas untuk interoperability antar 3 matra TNI dan kepolisian. Nah itu keren. Itu keren. Karena untuk pertahanan negara kan salah satunya. Betul. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk komunikasi kereta api super cepat.
Kereta api super cepat itu harus menggunakan frekuensi digital. Karena saking cepatnya dia mesti ngasih informasi kan, sinyal. Iya. Kalau pakai sinyal yang sekarang, sinyalnya belum nyampe, si kereta udah nyampe. Kok bisa? Harusnya belok, dia malah lurus. Aduh. Karena kecepatan keretanya sangat tinggi kan, di atas 200 km per jam. Nah, hal ini harus menjadi antisipasi kita bersama. Supaya apa? Supaya kita udah siap dengan transformasi digital, sehingga nanti ya 2023, 2024 kita sudah bisa masuk ke industri 5.0. Nah ini kalau bicara transformasi digital teh kita ketinggalan banget, ketinggalan aja atau nggak ketinggalan sama negara tetangga kita? Ketinggalan. Nggak dijawab, ketinggalan aja, ketinggalan banget atau ketinggalan ya? Ketinggalan. Aduh sih ya. Ketinggalan, contohnya ginilah. Kalau misalnya kita melihat apa yang ada di ini. Jangan bandingkan dengan Singapura atau Malaysia. Kita bandingkan dengan Thailand. Ya. Thailand tapi jangan cuma sendiri, tapi kawasan Indochina. Yang mana motornya adalah Thailand dan Vietnam. Betul. Ya, satu negara sangat demokratis, satu negara sangat tidak demokratis. Tetapi kenapa di antara kedua negara tersebut terjadi inline industrialisasi yang sejalan? Investasi itu datang ke Vietnam sama ke Thailand jumlahnya sama banyaknya. Ekspornya sama tingginya. Nah, apa yang menyebabkan hal seperti itu? Karena adanya transformasi digital baik secara kebijakan maupun secara teknologi. Iya. Itu salah satu halnya. Sehingga dari Vietnam sampai ke Thailand itu terhubungkan lewat jalur kereta api yang sama. Betul. Sehingga apa? Logistik lebih mudah. Betul. Hal itu bisa terjadi karena apa? Karena ada interface yang sama dalam komunikasi tersebut. Demikian juga dengan jalur jalan raya. Nah kita belum menuju ke sana ya. Kita belum dibuatkan infrastruktur untuk menjadi satu kawasan MEA yang nyata. Belum. Indonesia sama Malaysia aja masih belum jelas nih kapan nyambungnya di Kalimantan. Oh iya. Sebagian kan? Wilayahnya kan bersinggungan. Brunei juga. Masih ribut masalah hal-hal yang tradisional. Yaitu menjadi jalur ilegal untuk para TKI ilegal, kemudian juga begitu kita yang dari Malaysia coba bawa ke perbatasan Indonesia, dibawalah pakai kapal ke Nunukan, padahal nggak perlu. Darat bisa harusnya. Mobilitas manusia aja segitu susahnya, gimana mobilitas barang? Iya. Akhirnya terjadilah penyelundupan. Nah, hal-hal seperti itu harus kita selesaikan. Padahal potensi ekonomi antara Kalimantan dengan Kalimantan Indonesia dengan Kalimantan Malaysia sangat besar. Betul. Di sana terjadi ekspor impor tapi kayaknya terputus gitu hidupnya. Kalaupun mau nyambungin barang, kirim sesuatu harus selundupan. Itu berarti celahnya banyak untuk kejahatan. Celahnya banyak. Untung sekarang sudah dibuatlah perbatasan itu dibikin sama bagusnya. Ya. Sehingga nggak ada lagi cerita ironis di batas Indonesia jalan berlubang-lubang, di area Malaysia jalannya jalan tol. Sekarang udah sama-sama bagus. Nah tapi kemudian kita mesti membangun infrastruktur yang lain, infrastruktur digital. Nah tapi sebenarnya kesepakatan antar dua negara sudah terjadi atau belum? Kita sangat tergantung kepada RUU PDP. Nanti kita bahas. Nah, ini Bapak hostnya atau saya Pak? Oh ya maksudnya mau dibahas sekarang juga boleh. Tapi saya udah tadi suruh berhenti. Oh enggak. Aman. Oh, kita akan lanjutkan lagi. Nah ini bicara tentang undang-undang CK katanya. Maaf ya, saya suka kurang tahu diri ini. Tapi saya juga kalau diundang ke acara-acara begini ya, kadang suka nggak nyadar loh. Suka pengen kita yang ngatur ya. Padahal fee-nya beda. Masa? Iya. Ya, Tenang. Saya kesini bukan cari nafkah. Iya, tapi cari popularitas. Berbagi inspirasi maksudnya. Betul. Jadi ini juga salah satu hal yang mesti kita selesaikan secara pemikiran. Cipta kerja selalu kita fokus pada buruh dan perusahaan. Selama ini kan itu yang digaung-gaung ya. Tapi dari sisi informasi digital yang penting untuk kita semua pahami, ada hal-hal yang mesti masyarakat juga tahu. Makanya saya bawa narasumber ini ke sini. Kita mesti sama-sama belajar, saya pun demikian. Jadi bagaimana caranya Kang? Atau berikan kami contoh realistis. Poin mana yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa mendorong pemulihan ekonomi digital Indonesia? Gini. ASO aja ya, analog switch off yang ada di klaster penyiaran di Undang-Undang Cipta Kerja ini mewajibkan semua lembaga penyiaran televisi untuk memasuki era digital 2 tahun sejak undang-undang diberlakukan. 2 tahun ya? Nah,
usulan ini sudah tertahan selama 16 tahun. Mak, Dari 2004. boleh? Ngapain aja dia dari 2004 itu? Menarik kepentingan berbagai kepentingan. Oh sorry, kepentingan yang dimaksud bukan hanya soal lokal ya? Ya dunia juga. Dunia juga. Sangat gitu. Nah selama 16 tahun ini yang namanya digitalisasi penyiaran televisi itu tertunda-tunda. Nah makanya tahun 2020 ini mesti diketok. Sepakatlah kita semua bahwa 2 tahun dari sejak RUU Cipta Kerja ini disahkan nanti masuk ke lembar negara. Iya. Maka 2 tahun kemudian semua televisi harus sudah digital. Oke. Sehingga apa? Sehingga jumlah lebar pita yang bisa dimanfaatkan untuk digitalisasi yang selama ini dipakai untuk teknologi analog penyiaran televisi itu tersisa 90 MHz kalau nggak salah jumlahnya. Ya di mana ada buffer masing-masing 15 MHz jadi 120 MHz ya dari 700-an itu 500-an dipakai buat televisi tetap ada. Kemudian ini yang 190 sampai 120 ini bisa dimanfaatkan untuk telekomunikasi, internet seperti saya bilang tadi ya, termasuk pertahanan dan kereta api dan lain-lain. Udah nih, selesai ya, selesai. Lalu yang ini gimana? Si TV itu gimana? Apakah akan ada perubahan? Ada. Dulu satu frekuensi itu satu channel. Sekarang dengan teknologi digital satu frekuensi bisa 12 channel. Satu frekuensi 12 channel ya. Jadi kalau Anda adalah pemegang izin satu frekuensi nasional, biasanya kan fokus sama satu program kamu aja. Iya. Maka akan ada banyak orang datang ke kamu, terus casting, bikin proposal program, dan kemudian kamu sebagai pemilik satu frekuensi ini atau pemilik izin penggunaan frekuensi ini akan menyeleksi mana yang layak tayang. Akibatnya apa? Banyak tayangan-tayangan yang secara kualitas bagus tapi rating gak bagus di drop. Iya, iya. Kenapa? Karena fokusnya hanya kepada yang ratingnya tinggi. Betul. Akibatnya apa? Banyak orang-orang yang frustasi. Itulah yang terjadi. Nah sekarang apabila satu frekuensi bisa minimal 4 sampai 12 channel, tentu si pemilik izin frekuensi ini akan bingung kan? Kehabisan bahan dong. Iya, iya, iya. Maka dia akan bisa membuka banyak sekali channel untuk siapapun yang punya kreativitas yang layak tayang. Itu yang bagus kan? Nah dengan demikian terjadilah demokratisasi konten. Eta. Demokratisasi konten membuat kita semua berpeluang membuka lapangan kerja untuk siapapun. Ya tetap kan ada aturan ya kan? Tetap pasti. Masih ada undang-undang penyiaran yang akan mengatur itu semua. Tetapi dengan demikian membuka banyak kesempatan untuk berkarya. Dengan berkarya maka ada investasi. Dengan investasi maka ada lapangan pekerjaan. Walaupun levelnya UMKM. Iya, 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 iya. Bikin vlog juga kan mandiri itu UMKM juga. Ya, tapi bisa dijual. Iya, bikin vlog. Jadi nggak cuman di platform sosial media. Karena kalau platform sosial media tentu siapapun bisa. Tetapi ada aturan-aturan yang mengikat. Pada saat bersamaan kita juga pengen dong masuk ke sebuah channel yang ada ya katakanlah peluang untuk melakukan komersialisasinya lebih clear gitu. Wadahnya di situ. Nah, iya, itu ya. Oke. Sebelum lanjut Kang, ini saya ada ketitipan beberapa pertanyaan penting ya. Ini kan juga menyangkut harkat hidup orang banyak ya. Apalagi kita bicara mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi nasibnya sekarang ada di tangan Kang Farhan. Ada berat amat ya itu saya. Iya, silakan diminum. Terima kasih. Iya, belum sama saya disuruh juga udah minum duluan dah. Bapak Mas sudah melanggar aturan. Ngomong aja saya udah ngomong duluan. Itulah, disitulah saya merasa sedih. Jadi saya ada 4 pertanyaan. Ya mudah-mudahan lah 4 aja. Bisa juga lebih. Tolong jangan banyak mikir ya. Nggak. Jangan melakukan analisa-analisa. Apalagi mesti tanya sama keluarga gitu. Nggak usah. Karena waktu kita nggak punya. Nggak ada. 50-50 juga nggak ada. Ask the audience nggak ada juga. Siap. Selamat malam kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Sahabat kami. Baik, persiapan. Udah masuk usia 60 tahun dia. 60 tahun. Bang Tantowi ya. Persiapan tuh diundang ya Pak Tanto tolong. Persiapan. Anda terlihat lebih muda dari usia Anda Mas. Betul. Anda juga kelihatan lebih muda dengan rambut putih itu. Terima kasih. Ya sama-sama. Beginilah nasib kalau udah di atas 50 tahun. Martabak. Pertanyaan cepat. Siap. Rapid questions. Ya. TV atau radio?
Siaran. Pak, tolong ikuti aturan yang berlaku. Oh, iya. Ini rumah saya, Pak. Iya, jadi. Diulang. Rumah kami sebenarnya di Senayan juga. Iya. Itu kan rumahnya rakyat, Pak. Oke, siap. Ya. TV atau radio? TV. Pagi atau malam? Pagi. Hujan atau panas? Hujan. Sepak bola atau futsal? Sepak bola tuh. Cukup, baik. Tepuk tangan yang meriah untuk Muhammad Farhan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi Pak, kami langsung mendapatkan jawaban Pak. Jadi cue card saya sekarang ini udah canggih. Ini ada bacaan psikologisnya. Jadi ketika Anda memilih A, B, C itu langsung menunjukkan kualitas diri Anda. Oke, dibacain saya. Iya, hipotesa sementara ini menunjukkan bahwa Kang Farhan adalah model pria masa kini yang tidak pernah lepas dari masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa apa yang Bapak sekarang sedang kerjakan bagi bangsa dan negara adalah pilihan terbaik dengan konsekuensi berkurangnya suasana kompetisi di ranah dunia hiburan. Oh, pasti itu. Dan yang ketiga, hipotesa sementara ya, namanya hipotesa pasti sementara ya, menunjukkan bahwa panggilan Anda melayani negeri adalah panggilan terakhir sebelum Anda menghadap. Panggilan yang kuasa. Enggak, sebelum Anda menghadap ketua DPR maksudnya. Ya, siap. Dah, cukup itu. Kita lanjutkan obrolan kita. Martabak. Ya, yang pertama akan merasakan tidak nyaman ketika digitalisasi ini dimulai nanti Kang. Atau sekarang kita dalam perjalanannya. Para pelaku industri atau industri itu sendiri? Dua-duanya. Dalam ranah digital, nggak boleh ada hidup yang nyaman.